Assalamualaikum, hai sahabat, apa kabar? Senang sekali ya, di hari ini spesial loh, kita akan jalan-jalan ke Pekalongan. Nah, kira-kira siapakah anggota dewan yang akan kita kunjungi? Mau tahu? Stay tune terus di Suara Amanat Rakyat. Hai sahabat, apa kabar? Senang sekali ya, saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat. Sekarang ini sedang berada di perjalanan. Kita akan menuju ke rumah aspirasi dari anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Nggak cuma sendiri yang akan kita ajak ngobrol, tapi kita akan menghubungi dan ngobrol sekaligus dengan pasangan suami istri. Rasanya nggak sabar banget ya. Jadi kita akan segera sampai ke rumah aspirasi dari Bapak Chandra Saputra dan juga Ibu Sinanta Previta Anggriani. Nah, untuk sesuai protokol kesehatan, saya pakai masker dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Chandra. Alhamdulillah sampai sini. Iya Mbak. Mbak Tia, mari Mbak. Mari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Suara Amanat Rakyat dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali ya, di edisi kali ini saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat bisa kembali berjumpa dan menyapa sahabat di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita spesial banget karena Suara Amanat Rakyat datang jauh-jauh dari Jakarta ke Pekalongan. Nah, sahabat juga sudah bisa melihat bahwa hari ini saya nggak sendirian, saya juga nggak berdua, tapi saya bertiga. Senyumnya ramah banget ya. Nah, sahabat, di sesi kali ini kita akan berbincang bersama pasangan anggota DPRD yang sangat inspiratif. Kenapa saya bilang pasangan? Karena beliau ini adalah pasang suami istri dan sama-sama menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Nah, siapakah beliau? Yang pertama dari sisi yang paling terdekat adalah Ibu Sinanta Previta Anggriani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, manis ya, nggak kalah manis kan? Dan sebelahnya kita juga sudah akan berbincang dengan suaminya Ibu Sinanta, dengan Bapak Chandra Saputra. Assalamualaikum Pak. Salam Mbak Tia. Nah, supaya lebih akrab dan memang kebiasaan di masyarakat, beliau ini biasa disapa dengan sapaan Mbak Sinta dan juga Mas Chandra. Jadi kita sahabat, untuk kedepannya kita akan ngobrol dengan Mas Chandra dan juga Mbak Sinta. Nah, izin kita boleh perkenalan dulu ya, Boleh. Mas Mbak. Jadi sahabat, kalau misalnya penasaran siapa sih ini ada pasangan suami istri jadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Nah, jadi Bapak Chandra Saputra atau yang biasa kita akrab sapa dengan Mas Chandra, beliau ini adalah Wakil Ketua Komisi 2 sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan. Iya. Nah, selain itu beliau juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PAN Kabupaten Pekalongan. Iya. Dan bukan cuma di situ loh, ternyata beliau juga Wakil Bendahara Umum DPP BM PAN, kemudian Wakil Bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah,
dan juga beliau adalah Ketua Pemuda Pancasila, dan insya Allah kita doakan semoga nextnya ya bisa menjadi Ketua DPD PAN Kabupaten Pekalongan. Amin. Amin. Nah, sedangkan di sampingnya sudah ada istri tercinta Mbak Sinta, beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pekalongan. Betul ya Mbak ya? Dan langsung aja kita ngobrol sama beliau berdua. Kalau misalnya nih kita lihat gitu kan, sahabat ya, perlu saya berikan informasi yang sangat menakjubkan. Jadi Mas Chandra ini di tahun 2020 ini usianya baru 32 tahun. 32. Iya, betul ya Mas ya? Betul. Dan sedangkan Mbak Sinta ini baru 29 tahun. Betul. Ya Allah, ini masih muda banget ya. Nah, Mas Chandra, Mbak Sinta ini kan sebagai anggota DPRD milenial gitu kan. Nah, kita ingin tahu kalau misalnya tentang politik kepemudaan gitu kan, baik Mas Chandra ataupun Mbak Sinta seperti apa sih gitu, karena di sini Mas Chandra dan Mbak Sinta sebagai pelaku ya yang menjalankan politik kepemudaan. Mungkin bisa diawali Mas Chandra dulu kali. Ya, Gimana, jadi Mas? begini Mbak, memang keterlibatan kita sebagai pemuda ataupun milenial sangat dibutuhkan sekali di pemerintahan kita, baik pusat, kabupaten, dan terutama untuk legislatif ataupun wakil rakyat. Sangat dibutuhkan sekali anak muda yang punya pemikiran yang maju dan juga inovatif, serta meluangkan waktu banyak untuk masyarakat, karena masyarakat ini butuh sekali sosok pemimpin yang mau mendengarkan aspirasinya. Dan itu kalau masyarakat di Kabupaten Pekalongan itu enggak hanya pagi, siang, kapanpun dia menyampaikan aspirasi harus siap begitu. Jadi kita sebagai pemuda dan di sini kita karena masih muda dan semangatnya juga untuk memberikan manfaat untuk masyarakat, jadi kita semangat sekali. Dan banyak sekali masyarakat yang tahun ini pemilih 2019 ini banyak sekali milih-milih pemuda-pemuda ataupun pemudi untuk menjadi wakilnya. Dan ini terbukti 2019 ini saya dan juga istri bisa menjadi wakil rakyat di Kabupaten Pekalongan. Jadi memang dukungan fisik itu kita nggak bisa bohongi, turut membantu ya untuk Iya. memaksimalkan potensi dan juga pelayanan kepada masyarakat gitu Betul. ya Mas. Nah, kalau Mbak Sinta sendiri ini kan under 30 loh, masih 29 tahun gitu kan Mbak, dan seorang wanita gitu. Gimana sih Mbak melihat perpolitikan yang ternyata sekarang Mbak Sinta udah terjun ke situ? Ih, saya anak muda loh gitu. Gimana Mbak menurut Mbak Sinta sendiri? Penuh perjuangan ya. Oh gitu ya? Iya. Karena anak muda sekarang kan apa namanya, untuk terjun ke suatu organisasi itu emang apa namanya, benar-benar dibutuhkan ya. Jadi kalau kita bisa terlibat dalam kegiatan sosial pun itu pasti kebanyakan anak-anak muda. Oh, Ya kan? Oke, betul. Banyak kan kalau Iya, benar. kegiatan sosial misalkan seperti yang ada apa bencana Iya. alam itu Biasanya pasti anak yang muda lebih turun sigap ya, ya. langsung. Nah itu pentingnya anak muda untuk ikut berpolitik. Dan termasuk Mbak Sinta salah satu anak muda yang mewakili ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya bergabung ke partai politik sendiri ini, mungkin kan sekarang ini masih banyak anak muda yang saya cukup aktif aja deh di organisasi kemahasiswaan Betul. atau aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat, tapi masih ada yang enggan gitu Mas ya, kita realitanya ya Mbak, untuk kayaknya saya enggak deh kalau bergabung ke partai politik gitu. Cuman Mas Chandra dan Mbak Sinta bergabung di partai politik sebagai anak pemuda gitu. Penting nggak sih peran pemuda di partai politik itu? Jadi peran pemuda sangat penting sekali, dan partai politik juga harus mengkader kader-kader partai politiknya agar melibatkan oleh para pemuda-pemuda, karena harus ada regenerasi. Dan yang paling penting, pemuda itu punya semangat dan waktu yang sangat tak terbatas untuk masyarakat. Dan juga informasinya semakin canggih ini dengan adanya Android, internet ini, kan pemuda ini kita sebagai kaum milenial mesti ngikutin. Betul. Baik itu informasi ataupun sejenisnya. Oleh sebab itu dengan adanya keterwakilan pemuda yang tidak, kebanyakan pemuda ini tidak gaptek ya. Iya. Jadi dia update terus dan dibantu sampaikan ke masyarakat. Ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kadang masyarakat yang udah sepuh-sepuh itu dikasih informasi dari kita, ada program bantuan ini dan sebagainya, itu baru tahu Mbak. Jadi disitulah peran aktif pemuda untuk masuk suatu
partai itu sangat dibutuhkan sekali. Dan di Partai Amanat Nasional Kabupaten Pekalongan itu kita lagi menjaring kader-kader milenial untuk menjadi kader. Wow, luar biasa sekali ya. Memang berarti butuh pemuda untuk menggerakkan roda organisasi. Ya, tapi ada gap nggak sih kalau di Partai Amanat Nasional sendiri antara golongan pemuda dan golongan yang sudah berwibawa, saya sebutnya? Selama ini alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan tidak, dan kebetulan pada periode ini keempat-empatnya pemuda semua. Wakil dari DPRD Kabupaten Pekalongan ini empatnya newcomer semua dan masih muda semua. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti Pekalongan ini identik dengan pemuda kayaknya. Ya? Karena newcomer semua, empat-empatnya baru dan muda semua. Luar biasa. Semoga nanti kedepannya juga akan terus banyak pemuda-pemuda baru yang bisa lebih aktif di partai politik ataupun juga di pemerintahan gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Sinta, saya ingin menanyakan nih, saat ini kan jumlah anggota DPR yang perempuan ini meningkat. Betul. Dan banyak juga para kepala daerah yang seorang perempuan gitu kan. Nah, kalau misalnya Mbak Sinta sendiri melihat dan merasakan sebagai seorang politisi perempuan, itu tantangannya seperti apa dan mungkin nggak sih untuk kita berkarir di dunia politik ini gitu Mbak? Kalau menurut saya nggak ada yang nggak mungkin untuk kaum perempuan. Mantap. Jangan cuma hanya menunggu, ya kan? Kita juga harus bisa berkreasi. Apalagi kalau kepemimpinannya perempuan, itu bagi ibu-ibu, karena kita perempuan ya, kalau terjun ke masyarakat untuk kaum perempuan itu bisa menyuarakan aspirasinya. Jadi kan sama perempuan itu biasanya lebih memahami ya. Iya, betul. Jadi kadang kalau perempuan ingin menyuarakan aspirasinya ke laki-laki ya, kepala daerah yang laki-laki agak segan, betul. Jadi kalau perempuan itu ya lebih enak gitu. Oke, betul. Lebih dari hati ke hati. Dari hati ke hati, betul. Kayaknya nggak cuma keluar semua deh. Kayaknya 1 bulan itu isinya curhatan semua gitu kalau kita serap aspirasi ya Bu ya. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Sinta sendiri gitu kan, kalau di parlemen ini kan ada kuota 30%. Betul. Nah, sekarang ini menurut Mbak Sinta sudah cukupkah atau perlu ditambah nih Mbak kira-kira? Kalau menurut saya itu sudah proporsional. Tapi lebih baik lagi kalau ditambah untuk kuota perempuannya untuk menjadi anggota legislatif atau pemimpin daerah. Karena dengan alasan itu tadi ya Mbak ya, aspirasi bisa lebih maksimal terserap gitu ya. Para bapak-bapaknya ikhlas dengan penambahan kuota? Tentunya kita mempunyai peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan, dan tentunya dengan adanya keterwakilan perempuan apabila bisa dinaikkan, itu membuka peluang untuk para perempuan bisa berkarir lebih, karena sejauh ini memang dominasi oleh legislator yang laki-laki Mbak. Tapi dengan adanya kalau misalnya mau diusulkan dinaikkan, kita setuju sekali itu. Waduh, sangat suportif ya. Kita berharap semua para figur laki-laki, para legislator laki-laki juga memiliki pemikiran yang sama dengan Mas Chandra ya. Amin. Biar wanita juga bisa lebih terdepan lagi. Betul, ya Mbak Sinta ya. Sangat betul. Nah, Mbak Sinta, Mas Chandra, kalau misalnya turun ke dapil, kalau zaman dulu orang berpikiran anak muda bisa apa ya gitu, mungkin dikenal dengan pengalamannya belum banyak seperti itu. Cuman ternyata Mas Chandra dan Mbak Sinta pun saya lihat luas gitu untuk turun ke masyarakat, nggak canggung. Nah, kita ingin tahu nih Mbak, kalau di lingkungan masyarakat sendiri, mereka menerima sosok Mas Chandra dan Mbak Sinta sebagai seorang pemuda itu seperti apa gitu? Jadi gini Mbak, memang pada saat pencalekan banyak sekali yang meragukan terhadap komitmen kami. Dan itu menjadi semangat dari kami berdua bahwa kita ini yang muda mau kerja nyata untuk masyarakat. Kebetulan kami punya slogan nyoto aksine nyoto kerjane, dan itu setelah terpilih kami pertahankan tidak hanya di masa kampanye saja, karena masyarakat kan banyak sekali yang menjustifikasi biasanya kalau sudah jadi lupa. Oleh sebab itu saya dan istri memang dari awal sudah kita niatkan untuk mengabdi kepada masyarakat, dan para pemilih kami juga mendapatkan pahala dan juga bangga dengan wakilnya yang dipilih, karena setiap kegiatan kami memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan itu yang paling penting. Jadi pemilih kami tidak salah pilih. Jadi itu yang paling penting, dan sampai saat ini itu yang kami pertahankan. Luar biasa sekali ya. Jadi memang namanya juga wakil rakyat ya Mbak Mas. Jadi memang bagaimana kita bisa menjadi penolong lah ya untuk para masyarakat gitu kan. Nah, kita doakan bersamalah semoga segala keikhlasan dalam pengabdian Mas Chandra dan juga Mbak Sinta bisa membawa keberkahan. Amin. Baik untuk
pribadi ataupun juga untuk masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Amin, Amin. Nah, sejauh ini nih Mbak, kalau misalnya kita lihat track record para legislator perempuan atau para kepala daerah, biasanya mereka ini berawal gitu kan dari aktivis organisasi atau aktivis partai politik. Tapi Mbak Sinta ini seolah bisa mematahkan statement itu. Dari background ibu rumah tangga bisa loh jadi anggota DPRD gitu kan. Nah, jadi menjadi sebuah semangat baru Mbak untuk para perempuan yang mungkin belum sempat bergabung ke partai politik gitu. Mungkin Mbak Sinta juga bisa menceritakan gitu Mbak dari background itu dan pada akhirnya sekarang bisa duduk sebagai anggota DPRD. Ya. Jadi kita terjun di dalam politik itu kan memang saya dari ibu rumah tangga. Tapi kita mau terjun ke masyarakat, dalam arti dekat ke masyarakat. Seperti misalkan kalau tetangga atau masyarakat kita ada yang berduka cita, kita sempatkan hadir. Kalau pas kami tidak luar kota. Terus kegiatan-kegiatan sosial yang ada di desa maupun tempat-tempat lainnya kita juga usahakan hadir. Itulah triknya kita. Jadi seperti itulah memang akhirnya masyarakat mengenal, masyarakat melihat aksi nyata dan kepedulian yang nyata itu ya Mbak ya. Jadi nggak perlu kita janji politik, cukup kerja nyata. Langsung. Apa tadi Mas tagline-nya? Nyoto aksi ini nyoto kerjaan. Mantul ya, sahabat Suara Amanat Rakyat ya. Dan sekarang ini di awal tadi saya belum mengenalkan bahwa Mas Chandra ini juga sebagai sekretaris DPD PAN Kabupaten Pekalongan. Nah, Mas Chandra sendiri kalau misalnya melihat Partai Amanat Nasional di Kabupaten Pekalongan ini sekarang seperti apa Mas? Dan dengan posisi yang sebagai sekretaris gitu kan, pastinya punya visi dong. Mau di gimana ini Partai Amanat Nasional Kabupaten Pekalongan ke depannya gitu? Ya, jadi gini Mbak, kebetulan pada akhir tahun nanti setelah Muswil nanti akan diadakan musyawarah daerah DPD PAN Kabupaten Pekalongan, dan insya Allah saya juga akan mencalonkan diri sebagai ketua DPD. Tentunya dari sekarang saya sudah mempunyai visi misi, yaitu PAN ini agar bisa diterima masyarakat secara menyeluruh, bukan untuk satu golongan, dan ini memberikan manfaat untuk masyarakat. Dan saat ini memang kader di daerah selatan masih kurang sekali, karena Pekalongan ini ada selatan itu daerah pegunungan, dan yang utara ini pantai utara Mbak, berarti punya laut dan punya pegunungan. Di daerah selatan belum, dan ini kami selalu saat ini walaupun di sana tidak ada DPRD-nya, kami sering jalan ke sana untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa PAN ini hadir untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Dan yang paling penting kita kaderkan di setiap desa minimal ada pengurus dari DPD PAN Kabupaten Pekalongan. Amin, insya Allah. Berarti harapannya Mas Chandra adalah supaya PAN ini bisa menyapa seluruh kader, baik di daerah yang pantai pesisir tadi ataupun yang daerah pegunungan. Betul. Gitu ya Mas ya. Nah, berarti sahabat Suara Amanat Rakyat, kita doakan ya, semoga Mas Chandra akhir tahun ya Mas ya? Akhir tahun ini. Akhir tahun bisa maju sebagai calon ketua DPD Kabupaten Pekalongan. Dan insya Allah menang. Amin. Mbak Sinta mendukung ya Mbak ya? Selalu. Oke, jadi sahabat Amanat Rakyat, mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Mas Chandra bisa menjadi ketua DPD PAN Kabupaten Pekalongan. Amin. Nah, kayaknya kita boleh minum ya? Oke. Nah, sahabat, kita sembari melanjutkan obrolan, kita minum teh dulu ya. Mangga. Sahabat, setelah kita wawancara bersama dengan Mas Chandra dan juga Mbak Sinta, sekarang ini kita mau jalan-jalan menyapa konstituen dari Mas Chandra dan juga Mbak Sinta. Betul begitu ya Mas ya? Betul. Agenda kita hari ini apa nih Mbak? Nah, kita kebetulan akan menyerap aspirasi dengan masyarakat di Dukuh Cangkring, Desa Tangengetan, Kecamatan Siwalan. Oke, nah rasanya kita juga nggak sabar nih Mbak. Sama ada warga yang sakit. Wow, luar biasa sekali. Jadi sekalian aksi bakti sosial seperti itu ya Mbak ya? Iya. Oke, langsung aja sahabat Amanat Rakyat, kita bisa menuju ke konstituennya dari Mas Chandra dan juga Mbak Sinta. Mari Mas, Mbak.
Dusun Cangkring, Desa Tanjung Wetan, Kecamatan Siwalan. Kita berkumpul dengan warga untuk menyerap aspirasi dari warga. Nah sahabat, sekarang ini kita sudah berada di salah satu daerah pemilihan dari Mas Chandra dan juga Mbak Sinta, di mana di sini sudah banyak sekali masyarakat. Rencananya kita akan turun menyerap aspirasi dan juga ada beberapa kegiatan bakti sosial ya Mbak ya. Betul. Nah Mbak Sinta, kegiatan seperti ini sering dilaksanakan Mbak? Sering. Oke. Berarti rutin dan juga masyarakat sepertinya antusias ya. Alhamdulillah. Karena program ini menurut masyarakat mungkin bisa meringankan mereka. Mas. Ya. Nah sahabat, nanti kita bisa saksikan bersama bagaimana cara Mas Chandra dan juga Mbak Sinta untuk bisa berkomunikasi bersama masyarakat di dapilnya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune di Suara Amanat Rakyat. Ini kalau suwi rak kepanggih jenengan mrene kangen Bu, walaupun lama nggak berjumpa tapi aspirasinya tetap berlanjut di Dukuh Cangkring ini, di mana yang jalan usaha tani sekarang udah nyambung ke jalan besar itu merupakan aspirasi saya dan itu bukti kecintaan saya kepada panjenengan semua, dan yang paling penting saya selalu imut dengan warga Dukuh Cangkring ini. Nanti pada tahun 2021 saya lewat Cangkring kok dalane jelek ini lurai di demo Bu. Tahun 2021 jalan sini harus diaspal ini Pak Lurah sampai dengan jembatan itu. Engko nek ora diaspal Pak Lurah di demo kali kula. Nah sahabat, sekarang ini masih di Dukuh Cangkring di Kabupaten Pekalongan. Tadi kita juga udah lihat bersama bahwa kegiatannya Mas Chandra dan juga Mbak Sinta setelah menyerap aspirasi dari masyarakat, dan ternyata kebiasaannya itu setelah bertemu dengan masyarakat kita jajan di warungnya dari para masyarakat di sini ya Mbak Sinta ya. Kenapa hobinya kayak gitu nih Mbak Sinta? Di samping kita untuk memberdayakan perekonomian masyarakat yang ada di tersebut atau desa tersebut, kita juga bisa merakyat. Nah, bisa menyerap aspirasi lagi dari masyarakat tersebut. Nah tapi pertanyaannya ya, doyan kan Mbak makanan kayak gini? Oh jelas. Coba sekarang Mas Chandra, dari sekian jajan yang ada di sini, mana makanan yang Mas Chandra suka? Ini tahu isi. Oh tahu isi. Ini kayaknya paket komplit. Kenapa sukanya tahu isi Mas? Ya karena selain harganya murah, banyak produksi tahu dari Kabupaten Pekalongan. Dari masyarakat sini ada pengrajin tahu tempe banyak sekali, dan ini produk dari masyarakat setempat. Oke, mantap sekali ya. Jadi memang tugasnya anggota dewan adalah selain menyerap aspirasi masyarakat juga membantu untuk menyemarakan perekonomian masyarakat sekitar ya Mbak ya. Nah sahabat, sambil kita ngobrol-ngobrol sama masyarakat, kayaknya boleh kali ya saya pesan es teh manis satu. Bu, es teh manisnya satu. Nah, sahabat, saat ini kita sedang mengunjungi lokasi kedua. Kalau tadi kita ke Dukuh Cangkring, ya. Ini sekarang di mana, Mbak? Dukuh Gandu. Dukuh Gando. Nah, Iya. kita sekarang di sini mau ngapain nih, Mas Chandra, Mas Mau Sinta? jenguk, kebetulan ada warga yang sakit lumpuh. Nah ini kita datangi. Oh, oke. Nah, kegiatan seperti ini kayaknya rutin ya, Mas Chandra dan Setiap Mbak minggu, Sinta? setiap gitu. minggu sekali. Ah, dan informasinya ini dari mana?
Mas, untuk bisa tahu di sini ada warga yang sedang kesusahan. Kebetulan kita masih menjalin komunikasi dengan baik dengan tim sukses kami kemarin yang mengantarkan kami sukses pada saat pilat. Kita bina dan kita selalu komunikasi, ada grupnya. Ketika ada warganya yang sakit atau apa, kabari kami. Oke, baik. Nah, kira-kira mungkin kita sudah hampir sampai rumahnya kali ya, Mbak ya? Iya. Jadi sahabat tetap stay tune di Suara Amanat Rakyat bersama Mas Chandra dan juga Mbak Sinta.